tempat makan Payakumbuh di Jakarta, dan yang makan tuh orang-orang asli Payakumbuh doang, guys. Nah, ini nih Buffet Rajo Payakumbuh. Semua orang Sumatera Barat pada ngumpul di sini, guys. Karena cuma di sini satu-satunya mereka bisa nemuin nasi Padang yang asli dan otentik dari Payakumbuh. Terus kalian tuh bisa sarapan sampai makan malam loh di sini. Makan pakai sambal ijonya, enak banget, guys. Rendangnya juga ngeprut. Terus Mimin juga suka banget sama bumbu ayam bakarnya. Rempahnya tuh kuat banget. Pokoknya kalau di Buffet Rajo Payakumbuh ini kalian juga harus pesen tunjangnya ini, guys. Potongannya tebel-tebel dan oh my god, ini tuh bener-bener selembut itu dan gak ada bau amis-amisnya. Kalau sarapan kalian bisa pesen ketupat nangkanya ini nih, lengkap sama kerupuk Padang yang warna pink itu loh. Kuahnya tuh berempah dan mantep banget, guys. Terus ada soto Padang juga. Jarang loh nemuin soto Padang, dan yang di sini tuh enak banget. Berempah, ngaldu, dan dagingnya tuh banyak. Buat palape taragak atau camilannya kalian bisa pesen kerupuk kuah. Jujur ini unik banget sih dan baru pertama kali Mimin cobain. Terus ada juga kerang kecil-kecil kayak gini, namanya tuh pensi. Wah, bener-bener otentik banget ya. Dessertnya Mimin pesen pisang kapik dan udah pasti bubur kampiun yang bersantan dan legit. Dari camilan, masakan, dessert, dan minumannya harus berat ya. Kayak ini nih, teh telur yang disajiin sampai luber-luber. Enak loh, telurnya tuh gak amis. Hati-hati tumpah ya kalau minum kopi tungkui, soalnya disajiinnya tuh kebalik dan minumnya tuh kayak gini, guys. Wajib ramein Buffet Rajo Payakumbuh. Kalian pasti punya seafood jagoan masing-masing kan? Nah, tapi kalau buat Mimin, ini yang nomor satu, guys. Tuh, lihat kepitingnya. Jangan khawatir sama gigi Mimin, guys, karena kepiting ini tuh banyak banget dagingnya. Berdaging banget sampai ada telurnya. Masih inget kan sama Seafood One yang ada di Jalan Alternatif Cibubur? Nah, sekarang mereka buka cabang baru lagi di Fresh Market Cibubur. Terbukti enak karena baru buka aja serame ini. Masaknya bener nih, pakai api yang tinggi, dan itu yang bikin aromanya sampai kemana-mana, guys. Asli ini bikin lapar banget. Seafoodnya udah pasti seger, hidup, dan meninggoy di hari yang sama. Bestseller mereka tuh kepiting saus Padang ini nih, guys. Ukurannya nggak terlalu gede, tapi daging kepitingnya padat banget. Makan pakai tumis genjer, dan setiap kesini Mimin tuh nggak pernah skip pesen udang telur asinnya ini nih, guys. Ini sambalnya ada wangi kecombrangnya gitu ya, cocok banget sama tumis genjernya, guys. Tuh, udangnya jumbo bener. Bumbu telur asinnya juara satu, gak ada tandingan. Ikan kue bakar tuangin sambal kecap. Waduh, mantep banget ini, guys. Makanya pakai nasi putih anget-anget. Bumbunya tuh ngeresep banget sampai ke dalam, dan ikannya tuh berasa fresh. Seafood yang lain mah lewat sama Seafood One. Bahkan kalau kalian mesen Chinese food mereka kayak bihun goreng ini, enaknya juga kebangetan loh. Aromanya smoky. Please, percaya deh sama Mimin, kalian harus banget cobain Seafood One ini ya. Bandung emang wajib hukumnya makan batagor. Batagornya mekar-mekar, dikasih indomie goreng, terus disiram bumbu kacang yang merah. Enak banget, guys. Tapi kalau di sini batagornya ada yang disiram kuah kaldu loh, guys. Aduh, Bandung mah soal jajanan emang gak ada lawan. Catet ya, nama lokasinya tuh Batagor Sinar Kencana. Gila, ini tuh waiting list sampai sebanyak itu, guys. Yang makan di dalam juga serami ini. Mulai ngadon sampai goreng batagornya langsung di tempat. Emang dari awal udah kelihatan menggiurkan ya batagornya. Selain batagor, di sini juga terkenal sama mie kocok Bandungnya, guys. Isinya tuh udah ada tetelan, daging, dan juga kikil. Kikilnya aja sebersih ini loh. Terus disiram sama kuah mie kocok yang bisa buat batagor kuah nanti, guys. Oke, cobain batagor orinya dulu ya. Ini Mimin udah tambahin kecap yang banyak. Batagor mereka ini spesial karena adonannya pakai daging ikan tenggiri asli dan udang. Pantesan aromanya tuh wangi banget. Nah, ini Mimin cobain batagornya pakai kuah mie kocok dan indomie. Wah, parah enak banget, guys. Tekstur batagornya kenyal, terus dipaduin sama lembutnya tahu Bandung. Tambahin sambal yang banyak deh biar makin mantep. Nih, baksonya ya ampun, jumbo bener itu. Dan kuah kaldu sapinya ini bener-bener berasa banget. Gak nyangka ternyata seenak ini batagor pakai kuah. Mimin kasih nilai 10/10. Ada menu yang kreatif banget, guys, namanya Bacagor. Batagor cakwe goreng. Luarannya garing dan cakwenya tuh kenyal. Parah sih, jajanan di sini tuh kreatif dan rasanya tuh enak-enak, guys. Minumnya es persik dengan buah peach yang melimpah dan nyegeri. Jangan lupa bawa Batagor Sinar Kencana besekan buat oleh-oleh ya. Yuk cobain. Hanya makhluk Tuhan pilihan, guys, yang bisa cobain Falala coklat edisi spesial ini. Karena harus menembus kemacetan Ubud yang mind blowing, udah gitu sering hujan lagi. Sampai ada yang ketinggalan pesawat loh gara-gara coklat ini. Mimin rela jauh-jauh OTW ke Ubud buat nyamperin Falala Artisan Coklat. Ini tuh masterpiece-nya Falala Coklat ya, guys. Jadi dia tuh versi eksklusifnya dari Falala Coklat. Gila sih, mulai dari produk, pelayanan, eksterior, interior, semuanya tuh estetik banget. Nah, ini tuh karya seni perjalanan Falala Coklat. Cuman di store Ubud doang yang ada patung Bali terbuat dari coklat, guys. Pokoknya
Pokoknya semua yang ada di store ini tuh melibatkan tangan-tangan seniman lokal Bali. Gak heran loh kalau jadi daya tarik wisatawan asing maupun domestik. Tuh packagingnya aja nyeni banget guys. Dan mereka tuh juga pakai biji coklat yang dipanen petani setempat Bali. Bitterness dan teksturnya tuh sempurna banget sih. Kalau ditanya kenapa desain coklatnya bisa sebagus ini, ya karena mereka tuh mengerahkan warga lokal Ubud untuk mengerjakannya. Ini Mimin pesennya small box isi 9 coklat, sedangkan yang large box isi 15 coklat. Dibuat gift maupun oleh-oleh tuh bagus banget. Tapi Falala artisan coklat ini bisa dibeli cuma satuan kok. Dan dari tadi Mimin cobain semua varian Falala artisan coklat, gak ada satupun yang gagal. Gak cuma estetik-estetikan doang, tapi taste juga diperhatikan. Gak heran sih kalau Falala coklat tuh viralnya sampai sekarang. Dan bahkan mereka udah punya 7 cabang seantero Bali. Pengirimannya juga ke seluruh Indonesia. Karena coklatnya selumer itu melt in your mouth. Dan di Ubud lagi hujan, dingin-dingin paling cocok minum hot chocolate Falala. Coklatnya gurih creamy dan ini tuh produk vegan ya guys, karena pakai oat milk. Jus merapat Falala Ubud. Ini tuh rumah yang kita beli cash di tahun 2022 hasil konten. Dan ini tuh ready unit guys. Makanya resikonya tuh kayak gini nih. Wallpapernya jadi ngelontok-ngelontok. Tuh, jadi jelek banget guys. Ya namanya resiko ada aja ya guys. Jadi buru-buru deh Mimin OTW dari Malang ke Surabaya, nyamperin Siro Grosir yang ada di cabang Jalan Demak Surabaya. Ini tuh hidden gem banget guys, karena cuma di sini semuanya promo cuci gula. Contohnya ini nih, kasur rakyat Indonesia. Topper latex ini harganya start from 400 ribuan, garansi 20 tahun anti kempes. Cuma 500 ribuan udah bawa pulang kasur spring bed guys. Kasur busa tebel dan fluffy ini harganya mulai 199 ribuan. Atau mau yang ada ranjang susunya, ini cuma 1.899.000 udah free 2 kasur busa. Lanjut ke bagian SPC buat lantai, promo juga guys, dari 270.000 per meter jadi cuma 199.000 aja. Yang Mimin suka, Siro ini tuh pilihan desainnya beragam banget ya. Jadi kalau mau bikin desain yang estetik juga bisa deh. Kayak marble roll ini nih, bagus banget desainnya. Pasangnya juga gampang, tinggal dikelente aja guys. Jadi bisa DIY sendiri di rumah. Nah ini yang Mimin cari, wood panel buat dinding. Pilihannya macem-macem, jumbo size ukurannya 2 kali lipat lebih gede. Diskonnya up to 30%, dijamin termurah se-Indonesia sih ini. Mending ngambil yang banyak guys, karena bisa tebus murah separuh harga. Dari 550.000 jadi cuma 275.000. Sumpah deh, di tempat lain gak semurah ini guys. Soalnya Mimin udah survei kemana-mana. Bisa dikirim ke luar kota, bahkan luar pulau loh. Dan ada free ongkir buat pengiriman ke Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Malang. Kita di sini juga open reseller. Syaratnya sangat mudah, bisa dikirim keluar pulau. Contohnya kalau yang retail ini 199, untuk reseller 180 ribuan aja. Donat yang pas dimakan toppingnya langsung banjir kemana-mana, dan loose-nya aja udah kelas banget ya, nggak kayak donat punya kekasih yang tadi anggap itu. Ini nih namanya Pido Donat. Bukan viral karena aji mumpung ya. Dari 2020 mereka tuh udah viral di Sukabumi, dan sekarang alhamdulillah buka outlet di Bandung. Ini baru artisan donat, dibuatnya hati-hati, penuh cinta, dan toppingnya tuh bener-bener dibuat satu persatu sesuai orderan loh. Variannya banyak banget, dan yang jelas harganya affordable dengan kualitas premium. Yang ini Belgian chocolate guys, bener-bener sampai luber-luber gitu dong coklatnya. Topping-toppingnya tuh bener-bener premium banget. Yang ini dalamnya potongan real strawberry asli. Dan donatnya ini pakai 100% butter, jadi nggak minyakan sama sekali, dan pastinya nggak bikin aneh. Varian paling favorit tuh strawberry yogurt guys. Dalamnya ini yogurtnya dingin, dan manisnya tuh nggak terlalu lebay gitu loh. Parah sih, ini enak banget. Oh iya, donatnya ada yang versi topping savory ya. Ini nih ada sosis mozza dan pizza. Terus bahkan bisa jadi burger juga loh. Isinya ada keju dan patty daging asli. Oh ya, Pido Donat ini 100% halal ya guys. Dengerin guys. Yang ini donat creamy brulee. Toppingnya karamel gini guys, kriuk-kriuk bercampur lembutnya tekstur donat. Bahkan minuman mereka kayak strawberry milk dan coffee milknya ini juga enak. Pokoknya kalian wajib cobain Pido Donat. Orang pada kenapa sih ini tuh nasi goreng tapi juga dibakar? Jadi ini tuh nasi goreng atau nasi bakar ya? Kasian juga, jadi beras ini nggak cukup dijadiin nasi, ternyata masih digoreng jadi nasi goreng terus dibakar. Dan ternyata masakan sejelimet itu banyak banget yang suka. Jadi penasaran sama nasi goreng bakarnya? Cobain dulu yang cakalang fufu. Wah, cakalannya tuh pedes, terus nasinya kan digoreng terus dibakar, jadi aroma smokinya makin menjadi-jadi. Terus yang ini lauknya pakai sei mata guys. Basic nasi gorengnya tuh nasi bakar kemangi gitu loh. Bumbunya medok banget. Terus sei sapi sambal matanya ini juga mantep guys. Ada lagi juga yang nasi goreng bakar ayam taliwang. Ayamnya tuh disuir-suir tebel ya, dan ini tuh lebih pedes karena pakai bumbu taliwang. Ditambah lagi penyajiannya tuh pakai daun guys, jadi makin beraroma. Jujur
ya, ini tuh cara makan nasi goreng terenak yang pernah Mimin coba. Nah, seporsinya tuh udah lengkap sama tahu tempe, lalap sayur, dan pastinya kerupuk. Gak heran ya kalau nasi gorengnya seenak ini, soalnya ini tuh nasi gorengnya The People's Cafe. Mereka tuh emang jagonya nasi goreng ya guys, udah next level. Ini sih sekte baru nasi goreng yang wajib kalian cobain. Kalau mau belajar makan makanan India, yang paling cocok ya nasi kandar ini nih. Walaupun orangnya kelihatan barbar dan tumpeh-tumpeh nuangin kuahnya, tapi dijamin bersih dan higienis banget kalau di sini. Abangnya jualin makanan kayak sambil goyang ya, lihai banget. Nah, katanya nasi kandar ini nih yang jadi favoritnya warga se-Malaysia, namanya nasi kandar Sulaiman. Mereka buka dari pagi dan sorean dikit, pasti udah ludes. Tempatnya pasti sesek penuh sama orang-orang India dan Melayu. Dari nasi dan lauk-lauknya aja meriah dan gede-gede banget. Ini abang-abangnya dari pagi gak berhenti-berhenti, tangannya jualin orang-orang saking ramenya. Terus kalian juga bisa pesen dengan porsi sejumbo ini. Buset, orang India lambungnya kuat ya, sekali makan bisa sebanyak ini. Tuh segini banyaknya kalau orang India yang makan. Tapi Mimin pesen porsi yang normal aja udah cukup deh. Dan pastinya pakai kuah sampai banjir-banjir dong. Mimin pesen pakai ayam goreng bumbu bawang bombay yang cita rasanya tuh gurih dan ada manis-manisnya gitu. Gak lupa pesen sayur dong biar pencernaannya lancar. Mimin tahu sih kenapa orang lokal suka nasi kandar di sini. Bumbu rempahnya tuh kuat dan nendang banget. Kalau lagi di Pineng kalian wajib samperin ya. Pasti udah negatif thinking duluan kan lihat minyak sehitam ini. Padahal ini tuh emang bumbunya kecap guys, jadi hitam gitu warnanya. Mimpi apa? Mimin pengen ke Baceman Jogja guys, malam-malam kayak gini pula. Dan ini tuh pelopornya yang ada di Malang guys. Udah legend banget, dan bacem ala Jogja paling enak di Malang ya cuman di sini. Lauk-lauknya dikresek-kresekin kayak gini nih. Ada ayam, lele, tempe tahu, dan namanya juga baceman, pasti dibumbuin kecap sampai hitam banget terus digoreng. Jangan seuzon dulu kalian, minyaknya hitam tuh ya karena bumbu kecapnya guys. Terus disajiinnya pakai lalapan dan sambal penyetan. Kalap mata banget Mimin mesennya. Ada ayam, usus, telur, tahu, dan tempe. Semuanya warna hitam. Jadi udah pasti rasanya tuh manis ya guys, semanis orang Jogja. Tapi walaupun emang manis, masih ada gurih-gurihnya gitu loh. Terus seporsi ini nasinya dapat banyak banget guys. Ini mah porsi kuli ya. Dan makannya tuh di pinggir jalan malam-malam, makin nikmat. Kok bisa ya bumbu kecapnya tuh bener-bener meresap banget ke tahu dan tempenya guys. Sambelnya pun juga tipe yang pedes manis gitu ya. Tuh kan telurnya aja sampai caramelize kayak gini loh. Pokoknya ini tuh yang suka lalapan taste manis ala Jogja pasti pada doyan deh. Ayamnya juga empuk lembut. BTW ini mereka bukanya sampai tengah malam ya guys. Jadi buat kalian yang penasaran, cus buruan samperin. Kali ini Mimin mau nyamperin Korean barbecue favoritnya Jungkook BTS guys tuh. Di situ tempatnya. Ternyata kecil banget tempatnya. Namanya tuh Yongdong Gyoji. Gak nyangka tempatnya tuh sederhana buat tempat makan artis sebesar Jungkook. Selain Jungkook ternyata banyak juga artis lain yang barbekyuan di sini guys. Nah, biasanya Jungkook tuh duduknya di sini guys. Tempatnya di kursi ini. Sekarang Mimin duduk di sini. Otis kan? Ternyata ada menu yang diorder sama Jungkook BTS. Tuh. Mimin pesan yang ini guys. Oh, masih belum. Nah, ini set barbeque-nya udah sama sundubu jjigae yang pastinya pakai pork. Dari baunya aja udah pedes guys ini. Dan untuk ngegrillnya pakai black jeju pork loh guys. Jungkook BTS tuh emang suka samgyeopsal ya, alias perut babi. Ya ampun, kenapa bisa satu selera sama Mimin ya? Nah, ini cara makannya dibarengin side dish kayak kimchi dan sayur-sayuran yang lain. Wah, selera Jungkook BTS emang bagus banget ya guys. Mulai dari samgyeopsal sampai sundubu jjigae-nya ini enak banget. Terus pas Jungkook makan di sini, sisanya tuh dibikin nasi goreng kimchi gitu guys. Dipakein keju cheddar dan mozzarella. Terus terakhir ditaburin nori yang banyak. Tinggal ditunggu bentar udah jadi semolor ini guys nasi goreng kimchinya. Asli ini enak banget guys. Kalian yang pengen ngerasain menu yang dimakan Jungkook plus tempat duduk yang pernah didudukin Jungkook, wajib datang ke sini ya.